Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang agama. Materinya adalah itu, kalian bisa melihat manusia beriman titik 2, yaitu maksudnya adalah manusia beriman itu berani menolak godaan. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarmu semua? Nah, kalau nanti Bapak bertanya, kelas 2, bagaimana kabarmu? Sehat, semangat, luar biasa. Wah, gitu ya. Oke, Bapak akan bertanya, ya. Siap-siap. Sehat, semangat, luar biasa. Wah. 1, 2, 3. Kelas 2, apa kabarmu? Sehat, semangat, luar biasa. Wah. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bapak akan pimpin secara Katolik ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah hidup hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas aneka pengalaman. Dan kadang kami mohon ampun karena sebagai manusia kami tergoda untuk berbuat jahat. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat memegang teguh iman kami, supaya kami melakukan yang baik dan tidak menuruti godaan-godaan dalam hati kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes. Anak-anak, marilah kita masuk ke dalam materinya. 1, 2. Weh. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau mengajakmu semua bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya. Yeah. Pasti anak-anak bisa ya, karena mudah sekali ini ya lagunya. Hati-hati, nanti tangannya diganti kaki, tangannya nanti diganti mata, tangannya nanti diganti mulut, diganti pikiran ya. Hati-hati gunakan kakimu. Sambil gedrok-gedrok ya. Gedrok-gedrok itu apa ya? Menghentakkan kaki ya. Ya. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan kakimu. Ya. Nanti kita akan bernyanyi sambil melihat slide dari Bapak. Oke? Check it out. Nah, anak-anak, coba amati gambar yang Bapak tampilkan itu. Kira-kira anak itu baik gak ya? Ini ceritanya ya, anak itu gak makan, tidak mandi, bangun tidur langsung megang HP, ternyata main Free Fire, main Mobile Legends. Waduh, menurutmu baik atau buruk? Coba dicentang anak-anak. Kira-kira itu baik atau buruk ya? Ya, milih yang mana? Buruk ya. Nah, ada lambang ini. Ayo kita nyanyi. Berarti gunakan apa? Gunakan matamu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan matamu. Anak-anak main game boleh, tetapi jangan terlalu banyak waktu. Jangan lama-lama kamu habiskan di sana. Anak-anak juga harus belajar. Oke. Next. Gambar ini sekarang. Coba amati gambar, ternyata banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Menurut anak-anak, ini baik atau buruk?
Iya, buruk. Kadang kita tergoda untuk membuang sampah sembarangan. Pak, godaan itu sebenarnya datang dari mana? Datang dari si jahat. Anak-anak bisa tergoda untuk membuat sesuatu yang tidak baik, yang merugikan sesama. Kalau membuang sampah sembarangan, merugikan sesama. Ini ada tanda tangan. Mari kita nyanyi lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, siapa yang dirugikan? Orang lain. Apakah anak-anak dirugikan? Mungkin tidak langsung, tetapi kalau sampah menumpuk dan banjir, anak-anak juga kena banjir. Hati, mengikuti godaan itu akhirnya merugikan semua orang. Kalau anak-anak berbuat jahat, yang dirugikan orang yang di dekatmu, di sekitarmu. Ini coba amati gambar apa ini? Anak-anak yang malas belajar, baik atau buruk? Buruk. Dampaknya apa? Rugi dong. Anak-anak sudah bayar sekolah, anak-anak punya masa depan yang baik, tetapi karena kalau ini kalian malas, waduh, bisa tidak tercapai cita-citamu. Itu godaan, kemalasan. Ini adalah lambang apa? Pikiran. Sekarang kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan pikiranmu. Maka setiap anak harus tekun, setia, tekun dan disiplin. Minimal kalian mendapatkan nilai yang baik, yaitu tekun. Mungkin tidak semua anak itu pintar, tapi orang tekun mengalahkan orang-orang pintar yang tidak tekun. Apalagi kalau kamu semua pintar, anak-anak pintar dan tekun, pasti menjadi bahagia. Yeay. Tidak mengikuti godaan akan membuatmu bahagia. Tidak mengikuti godaan akan membuatmu menjadi anak yang baik, diberkati Tuhan. Oke. Coba amati gambar ini. Jajan sembarangan. Apakah ini merupakan godaan? Iya. Gak boleh jajan sembarangan, apa yang kelihatan enak langsung kamu beli. 1, uang boros. Kedua, kamu bisa sakit kalau jajan sembarangan di tempat yang tidak sehat. Nah, anak-anak jangan sampai mengikuti godaan itu, tetapi jajanlah di tempat yang bersih dan hemat. Hemat pangkal bahagia, kaya. Betul. Ada lambang mulut. Mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat semuanya. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, anak-anak, kita sudah membahas beberapa godaan. Tadi godaan apa saja? Yang pertama kali tadi, mata, jangan main game lama-lama. Kedua, kaki. Kedua apa tadi? Kedua, tangan, jangan membuang sampah sembarangan. Ketiga, kemalasan. Jangan malas-malas belajar. Keempat, jangan jajan sembarangan. Nah, coba Bapak punya film ini, silakan ditonton. Tuhan pun pernah dicobai ketika menjadi manusia. Nah, tetapi ia tekun, tidak tergoyahkan. Tuhan tetap setia.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 Dan setelah hari. berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gagal godaan pertama, Yesus berhasil. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Godaan kedua supaya Tuhan dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. godaan ketiga harta. maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi kisah tentang Yesus. Nah, sekarang begitu saja pelajaran dari Bapak, karena sudah cukup lama supaya nanti anak-anak tidak boros kuota. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kisah Yesus dicobai. Cobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua supaya Tuhan terjun dan menjadi populer. Terjun dari bait Allah, mencobai Allah ya. Terjun itu supaya jatuh, supaya nanti ada malaikat yang membantu Yesus. Itu godaannya. Godaan ketiga, setan memperlihatkan semua kekayaan. Godaan ketiga adalah harta. Nah, semoga itu bisa dipelajari oleh anak-anak semua di rumah. Dan nanti tugasnya Bapak minta mengerjakan dari LKS ya, halaman 33. Kita latihan untuk ulangan minggu depan. Kemarin Bapak sudah memberitahu bahwa hari ini materi, lalu minggu depan kita ada semacam latihan ulangan, gitu ya. Hari ini latihan dulu belajar mengerjakan LKS halaman 33 dan 34. Romawi 1 dan Romawi 2. Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah. Tuhan memberkati. Hati-hati, gunakan tanganmu. Godaan ada di mana saja. Semangat belajar.